Wah, mengapa malam ini orang-orang pada takbiran ya? Bukannya hari raya Idul Fitrinya sudah lewat? Iya, betul sekali anakku. Hari Raya Idul Fitri memang sudah berlalu, tapi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha. Umat Islam memiliki dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, yang biasa disebut Hari Raya Kurban. Oh, seperti itu ya ayah. Iya nak, mau dengar kisah tentang Nabi yang berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha? Yuk kita simak. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim memiliki istri yang bernama Siti Hajar. Mereka sudah sangat lama tidak dikaruniai seorang anak. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah untuk meminta anak. Tak lama kemudian Allah pun mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Istrinya Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Lama-kelamaan Ismail pun tumbuh menjadi besar. Di suatu malam, Nabi Ibrahim saat itu sedang tertidur. Ia bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Keesokan harinya, dengan berat hati Nabi Ibrahim mengatakan mimpinya kepada anaknya Ismail. Ia meminta pendapat kepada anaknya untuk apa yang harus dilakukannya. Nabi Ismail pun berkata, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Keesokan harinya, Nabi Ibrahim membawa Ismail anaknya ke atas bukit dan membaringkannya. Lalu, ia bersiap untuk melakukan penyembelihan. Pada saat Nabi Ibrahim mengayunkan pedangnya untuk menyembelih anaknya, keajaiban pun terjadi. Allah menggantikan Ismail dengan seekor kambing jantan dari surga. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membuktikan itu dengan sesungguhnya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu pertanyaan yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Masya Allah, jadi ceritanya seperti itu ya ayah. Berarti di hari raya Idul Adha nanti kita memotong kambing ya ayah. Iya, betul sekali. Tidak hanya kambing, tetapi kerbau, sapi, unta juga bisa digunakan untuk berkurban. Nanti hewan-hewan ini yang akan disembelih dibagikan kepada orang-orang di sekitar, terutama kepada fakir miskin dan anak yatim. Nah, anakku, ada banyak sekali hikmah yang dapat kita pelajari dari berkurban, yaitu yang pertama, agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian, kita juga bisa belajar untuk saling peduli kepada sesama. Baik ayah, terima kasih. Aku jadi paham deh. Sama-sama anakku, besok bangun pagi ya. Kita akan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha yang dilakukan berjamaah di masjid. Oke, siap ayah. Tata cara sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha biasanya dilakukan lebih pagi. Sholat ini dilakukan sebanyak 2 rakaat. Saat sholat Idul Adha dimulai, kita berdiri dan membaca niat sholat. Kita niatkan di dalam hati bahwa kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat. Setelah membaca niat sholat, kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, maka membaca iftitah. Lalu
mengangkat takbir sebanyak 7 kali. Setelah membaca takbir sebanyak 7 kali, maka kita membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Lakukan seperti sholat pada biasanya, ruku dan lain sebagainya. Lalu di rakaat kedua, lakukan takbir sebanyak 5 kali, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Lakukan hal yang sama seperti sholat pada biasanya sampai dengan salam. Lalu selesai sholat, sebaiknya kita mendengarkan khutbah sebanyak 2 kali. Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, kita melakukan penyembelihan pada hewan kurban.